Lala, ibu yang nggak pernah melawan orang tua ibu, tidak pernah melawan mbah, ya, apalagi pekek-pekek, bentak-bentak, teriak-teriak seperti Lala, membentak-bentak ibu dengan histeris, dengan nada yang nyaring sekali, sampai mungkin tetangga dengar, ya. Ibu tidak pernah melawan mbah aja, ibu punya anak seperti Lala yang melawan ibu. Dan itu sangat menyakitkan Lala. Apalagi Lala nanti. Lala gimana kira-kira ya? Kalau udah tua seperti ibu nanti, sedang Lala suka melawan ibu, ya. Bagaimana anakmu kira-kira lah? Anak-anakmu nanti kira-kira melawan kamu ndak ya? Kira-kira jadi musuhmu ndak ya? Nah nanti waktulah yang akan membuktikan ya lah. Nanti Lala baru akan sadar setelah Lala tua. Kemudian Lala, kalau kamu punya calon suami, kalau calon suamimu tuh tahu bahwa kamu itu anak yang suka melawan ibunya. Nah, itu laki-laki itu tidak mau. Jadi, laki-laki itu tidak mau dan kalau tahu itu tidak akan menikahi perempuan yang durhaka sama ibunya. Mengapa tidak mau laki-laki itu kalau tahu perempuan yang mau dinikahinya itu anak yang durhaka sama ibunya, dia tidak mau ya, pasti tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena begini, pertama, sedang ibunya saja dilawan, bagaimana dengan ibu mertuanya nanti? Laki-laki itu akan berpikir gini, sedang ibu kandungnya aja yang melahirkan dia, yang mengandung, yang menyusui, me- melahirkan, membesarkan, membiayai hidup, menguliahkan dan sebagainya, itu aja dilawan. Apalagi ibuku yang hanya seorang orang apa yang hanya mertua yang tidak melahirkan dia. Laki-laki pasti akan berpikir seperti itu. Itu pertama. Kedua, laki-laki yang menikahi perempuan yang durhaka sama ibunya itu tidak mau karena apa? Karena nanti akan membawa sial dalam hidup rumah tangga mereka. Akan membawa sial. Rezeki itu akan susah. Pokoknya karena apa? Karena Allah mengatakan bahwa uh, yang melawan yang durhaka sama seorang ibu itu akan menjadi neraka dunia akhirat. Begitu. Nah, itu. Jadi kalau ada laki-laki ya, ada perempuan, saya perempuan si A atau si uh, R lah, saya gitulah ya. R ini melawan ibunya durhaka. Sampai pernah dikatain sama ibunya anak durhaka. Nah, kalau udah dikatain anak durhaka berarti kan dia durhaka itu. Panjang hidupnya durhaka. Nah, kalau ada laki-laki, misalnya si B ini mau sama si R. Tahu tuh si R itu durhaka sama ibunya. Pasti dia tidak mau sama si R. Pasti si B tidak mau sama si R. Karena si R itu bagi si B akan membawa sial. Dalam rumah tangganya itu tidak akan menemukan kedamaian, sulit rezekinya, seperti itu. Dan juga nanti pasti akan memusuhi ibu mertuanya. Itu loh. Jadi bagaimana Lala bersikap sama ibu. Sadarilah, Bang. Bukan ibu yang sadar. Bukan Lala bilang kan ibu tuh harus sadar. Lala yang harus sadar. Ibu tidak ada yang salah dengan ibu. Ibu pada posisi ibu, ya. Ibu punya peran sebagai orang tua, peran mendidik, menasehati anak. Itu peran ibu.
Dan ibu udah melakukan peran itu. Tapi peran seorang anak bukan untuk melawan ibunya, tapi mematuhi nasihat ibunya. Itu peran seorang anak. Adab seorang anak terhadap ibunya itu harus berbakti, ya. Suaranya lebih lebih kecil dari suara ibunya dan tidak melawan seorang ibu. Itu adab seorang anak terhadap ibunya. Jadi bukan hanya Islam aja yang mengatur itulah, ya. Ada di dalam Kristen sendiri. Kristen itu mengadopsi hukum Taurat, hukum yang diturunkan Allah lewat Nabi Musa. Itu salah satunya juga berbakti pada kedua orang tua. Ada 10 hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat. Itu hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya. Jadi bukan hanya Islam yang melarang anak melawan seorang ibu, melawan orang tua. Dalam agama Yahudi yang mengimani hukum Taurat itu, ya, itu ada. Lala searching aja 10 hukum Taurat. Coba lihat salah satunya. Harus berbakti pada kedua orang tua. Itu dalam agama lain, apalagi Islam lah. Tuh ya. Kalau Kristen itu mengadopsi hukum Taurat. Kristen sendiri, ya. Jadi kitabnya ndak ada. Ngajarkan itu tuh karena ngadopsi hukum Taurat. Artinya di luar Islam aja menghargai seorang ibu, apalagi Islam yang memuliakan perempuan.